Jadi benarkah pesawat MH370 telah ditemukan di sebuah pulau terpencil yang ada di tengah-tengah Samudra Hindia? Jadi pada tanggal 8 Maret 2014 dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, itu pesawat Malaysian Airlines dengan nomor penerbangan MH370 menghilang dari radar. Pesawat ini menghilang setelah 40 menit lepas landas dari bandara di Kuala Lumpur. Pesawat yang membawa sekitar 239 orang, yaitu penumpang dan juga para kru, itu mau menuju ke Beijing dari Kuala Lumpur. Namun setelah pukul 1.21 dini hari waktu setempat, pesawat itu langsung menghilang entah kemana. Nah, setelah pesawat ini menghilang, tentunya banyak sekali teori yang mencoba untuk menjelaskan apa penyebab pesawat ini menghilang. Dan salah satu teorinya adalah bahwa pesawat ini telah didaratkan ke sebuah pulau terpencil di tengah-tengah Samudra Hindia, yaitu Pulau Diego Garcia. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teori bahwa pesawat ini didaratkan di pulau tersebut, kita akan membahas dulu nih tentang asal-usul Pulau Diego Garcia yang memang agak mencurigakan juga sih, dan mungkin agak masuk akal juga kalau teori ini itu disambung-sambungkan gitu antara hilangnya MH370 dengan Diego Garcia. Jadi lokasi Pulau Diego Garcia ini ada di tengah-tengah Samudra Hindia. Dulu pulau ini tuh dihuni sama orang-orang Chagosian, yaitu orang-orang keturunan dari orang Afrika yang menjadi budak di India yang dipekerjakan sama kolonial Prancis dan juga Inggris. Entah gimana orang-orang ini berhasil kabur atau gimana ke Pulau Diego Garcia dan mereka membangun peradaban di sana. Namun pada tahun 1985, Inggris yang menjadi pemilik dari Pulau Diego Garcia ini menyewakan pulau ini ke Amerika Serikat. Dan dari sinilah mulai terjadi tragedi di mana Inggris saat itu mengusir semua penduduk di Pulau Diego Garcia, orang-orang Chagosian ini, dengan cara yang tidak manusiawi. Hewan-hewan peliharaan mereka itu dibakar hidup-hidup, ada juga yang diracun. Terus rumah-rumah mereka itu dibuldoser dan pasokan makanan ke pulau itu di stop sehingga para penduduk terpaksa keluar dari pulau itu menuju ke tempat lain. Akhirnya pada tahun 1973 pulau itu beneran kosong, nggak ada penduduknya sama sekali. Sementara para penduduk orang-orang Chagosian ini dibuang ke Mauritius dan Seychelles, yaitu 1000 km ke arah kanan dan ke arah kiri dari Pulau Diego Garcia ini. Dan yang lebih mengerikan, ternyata banyak sekali penduduk yang meninggal dunia karena depresi. Nah, sekarang kita akan membahas fasilitas apa saja yang ada di Pulau Diego Garcia ini setelah menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Ternyata sangat lengkap fasilitasnya, mulai dari landasan pacu sepanjang 3.600 meter, ada juga fasilitas kapal berupa pelabuhan yang sangat besar, kemudian gudang senjata, dan juga pusat komunikasi yang sangat canggih. Diduga juga Pulau Diego Garcia ini menjadi black site atau penjaranya CIA, penjara yang sangat tertutup dan sangat ketat, penjara rahasia lah. Nah, akses ke pulau ini ditutup total, jadi tidak ada satupun penduduk sipil yang bisa masuk ke pulau ini karena penjagaan yang super ketat. Dan memang pulau ini tuh benar-benar kayak rahasia gitu, rahasianya Amerika ya. Pulau ini juga masuk ke zona no-fly, jadi tidak ada satupun pesawat komersil yang terbang di atas pulau ini karena saking rahasianya pulau ini. Di pulau ini juga disebutkan menjadi tempat eksperimen-eksperimen militer yang rahasia, dan disebutkan juga bahwa pulau ini menjadi pusat para intelijen Amerika untuk memata-matai semua komunikasi yang ada di dunia, baik komunikasi telepon, SMS, ataupun internet. Jadi kalau kita WA-an itu bisa dibaca sama mereka, ngeri juga ya. Dan kita masuk ke asal-usul teori konspirasi tentang Pulau Diego Garcia ini yang menyimpan rahasia hilangnya pesawat MH370. Jadi teori ini muncul tidak lama setelah pesawat MH370 itu menghilang. Disebutkan dalam teori ini bahwa pesawat itu telah dibajak, entah itu di remote dari jarak jauh atau memang ada penumpang-penumpang yang memang itu orang-orang dari Diego Garcia yang membajak pesawat tersebut dan mendaratkan pesawat itu di landasan pacu yang ada di Diego Garcia. Nah, 10 hari setelah pesawat itu menghilang, yaitu 18 Maret 2014,
muncul sebuah foto hitam di forum internet yang bernama 4chan, dan di dalam foto itu ada metadata atau data EXIF. Data EXIF itu berupa nama file, terus tanggal, ada juga keterangan dan juga keterangan koordinat. Jadi foto itu memang hanya benar-benar hitam pekat itu, seperti foto yang ada di ruangan tanpa cahaya atau foto yang kameranya ini ditutup. Jadi cuman hitam gitu ya. Tapi data EXIF itu ada data koordinat, dan koordinatnya ini setelah dicari di internet itu tuh menuju ke lokasi Pulau Diego Garcia. Dan di dalam data EXIF-nya ini juga ada sebuah pesan singkat yang sangat mengerikan. Jadi foto hitam ini dikirim sama salah satu penumpang pesawat MH370 itu yang bernama Philip Wood, warga negara Amerika Serikat yang bekerja di IBM. Dalam keterangan di foto itu, dia menyebutkan bahwa dirinya disandra dan ditempatkan di sebuah sel yang sangat gelap. Dia dipisahkan dari para penumpang lain yang juga disandra. Nah, detail lain yang sangat mengerikan dia ceritakan dalam satu paragraf singkat bahwa saat terjadi pembajakan itu, dia itu kan panik, terus mematikan iPhone-nya dan memasukkan iPhone-nya itu ke dalam lubang buat BAB. Nah, dia juga mengaku bahwa dirinya itu dibius sehingga tidak begitu sadar. Nah, setelah itu dia tuh dimasukkan ke dalam sel yang sangat gelap. Mungkin ini adalah sel rahasia milik CIA itu tadi. Nah, di dalam sel ini dia mengeluarkan iPhone-nya dari lubangnya itu, kemudian menghidupkannya dan berhasil tersambung ke internet. Lalu dia mengunggah foto itu ke forum 4chan tadi kan. Nah, setelah itu dia pun mematikan iPhone-nya lagi. Itu menurut teori-teori yang beredar ya. Nah, sekarang kita membahas beberapa hal yang menguatkan teori konspirasi ini. Yang pertama, pesawat MH370 ini berbelok ke arah barat. Disebutkan bahwa mungkin pesawat ini berbelok menuju ke Diego Garcia. Dan disebutkan lagi bahwa Pulau Diego Garcia ini masuk jangkauan pesawat tersebut. Jadi bahan bakar dari pesawat itu tuh masih cukup kalau menuju ke Diego Garcia. Ada juga yang bilang bahwa metadata dari iPhone itu sangat sulit dipalsukan. Jadi metadata yang ada itu asli gitu menurut teori ini. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Philip Wood ini memang beneran ada. Dia itu memang salah satu penumpang dari pesawat MH370 itu. Selain itu, Pulau Diego Garcia ini kan tadi kita sudah sebutkan bahwa pulau ini tuh punya jejak rekam yang lumayan gelap kan, mulai dari pengusiran, proyek rahasia, terus mata-mata komunikasi dunia hingga penjara CIA. Hal yang mencurigakan lagi bahwa pesawat ini tuh tiba-tiba komunikasinya terputus begitu saja, dan ini sangat aneh. Terus ada juga yang menyebutkan, ya ini kan Pulau Diego Garcia, ada mata-mata dunia, mata-mata Amerika, ada juga CIA, dan itu merupakan salah satu misinya Amerika Serikat untuk memang sengaja menghilangkan pesawat ini. Kenapa? Karena di dalam pesawat ini tuh banyak sekali para penumpang yang sangat penting gitu. Ada penumpang yang memegang paten rahasia yang bernilai miliaran dolar. Ada juga para penumpang yang hendak ke Cina, dan penumpang ini tuh mereka tuh orang-orang ahli di bidang chip semiconductor gitu loh. Jadi Amerika tuh mau menghilangkan pesawat ini karena takut teknologi mereka itu dikopi sama Cina. Namun dibalik semua teori pastinya ada kejanggalan-kejanggalan dong. Kita akan bahas kejanggalan-kejanggalannya. Yang pertama, bahwa memang benar sih kalau pesawat itu berbelok ke arah barat. Dan benar juga bahan bakar pesawat itu cukup kalau untuk dibawa ke Diego Garcia. Ya soalnya ternyata dari Kuala Lumpur ke Diego Garcia itu cuma sekitar 3000 km. Sementara dari Kuala Lumpur ke Beijing, yaitu tujuan awalnya, itu 4000 km. Jadi kalau cuma ke Diego Garcia itu kan lebih dekat ya dibanding ke Beijing. Estimasi waktu kedatangan pesawat itu dari Kuala Lumpur ke Diego Garcia ini ternyata cuma 3,5 jam. Jadi
kalau misalnya memang benar-benar pesawat ini mendarat di Diego Garcia, seharusnya sekitar pukul 5 atau 6 pagi itu sudah ada di Diego Garcia gitu kan. Namun ternyata ada satu satelit yang menangkap ping pesawat MH370 ini, dan pingnya itu tertangkap di jam 8.19 pagi, dan koordinatnya itu jauh banget dari Diego Garcia, yaitu 3000 km dari Diego Garcia, yang menandakan bahwa pesawat ini tuh masih terbang. Terus tentang Philip Wood nih, memang benar sih Philip Wood ini memang benar-benar ada dan memang jadi penumpang pesawat MH370 ini. Namun ada banyak kejanggalan tentang teori iPhone yang mengirimkan foto hitam ini. Yang pertama adalah iPhone dimasukkan ke lubang BAB. Itu sakitnya luar biasa pasti dan bisa menyebabkan pendarahan. Terus kejanggalan lain, kalau memang benar orang-orang ini disandra, pasti di Pulau Diego Garcia ini kan pasti dilakukan scan, semacam scan deteksi logam gitu kan. Pastinya iPhone yang ada di dalam lubangnya si Philip Wood ini ketahuan. Sementara untuk data EXIF yang berisi koordinat dan juga pesan yang tadi yang katanya itu sulit diedit karena dari iPhone, itu tuh ternyata tidak benar, karena semua foto itu mudah banget diganti koordinat GPS-nya, diganti judulnya, ataupun diganti tanggalnya. Nah, kalaupun memang semuanya itu benar ya, memang Philip Wood berhasil memasukkan iPhone ke dalam lubangnya, kemudian tidak diperiksa sama petugas di Diego Garcia, lalu dimasukkan ke dalam penjara dan mendapatkan sinyal di dalam penjara. Ini yang sangat janggal. Kenapa? Karena Diego Garcia ini masuk ke communication blank zone. Di pulau ini tuh nggak ada tuh tower telekomunikasi dari XL atau Telkomsel kah? Misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak ada sinyal seluler sama sekali. Sementara wifi yang ada di Diego Garcia ini kan sangat ketat ya. Jadi orang biasa bagaimana mungkin menggunakan sinyal wifi yang ada di Diego Garcia dan bisa tahu kodenya. Bagaimana mungkin Philip Wood ini dengan mudah meretas sinyal wifi tersebut dan menggunakan hanya untuk mengirimkan foto blank hitam itu ke internet. Dan kalaupun memang benar Philip Wood ini berhasil connect ke wifi-nya Diego Garcia, kenapa dia cuma mengirimkan foto blank itu saja? Kenapa dia tidak mengirimkan pesan ke keluarganya atau ke polisi di Amerika gitu kan? Itu yang aneh kan? Jadi kesimpulannya, teori ini sebenarnya lemah sih. Soalnya masih ada teori-teori lain yang lebih kuat dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Misalnya pembajakan dari dalam atau pilot yang mengakhiri hidupnya. Terus pesawat itu terus terbang sampai kehabisan bahan bakar lalu crash di Samudra Hindia, dan untuk bangkai pesawat itu masuk ke dasar laut yang sangat dalam sehingga tidak bisa ditemukan, dan beberapa puing-puing kan sudah ada ditemukan ya di beberapa tempat. Namun memang sih ini tuh masih jadi misteri yang belum terpecahkan, misteri yang sangat besar sih. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di komentar.